Gue akuin seberani-berani orang ngerasa itu pasti ada. Nah itu di samping gue tuh kayak ada orang hitam, cuman apa namanya tuh rambutnya pendek, nggak ada kuping, jadi ininya rata, ada rambutnya. Gue nggak tahu itu artinya apa, sampai sekarang tuh gue cari artinya apa. Suasananya itu dibilang mencengkam iya, terus dinginnya iya, komplit lah. Tiba-tiba tuh badan gue ada yang nyambit. Tanah merah nih. Lah kok tembus? Gue baru inget, nah kan tenda, gue dalam tenda, kok tembus ya? Ternyata di mimpi itu nggak seperti yang gue bayangkan ya. Ternyata ini hujannya seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di besok pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan besok pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menyimak dan menonton, mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue ini mempunyai cerita pengalaman pendakian horor yang pastinya, dan pengalaman pendakian horor ini sangat gila banget, melakukan solo hiking di Gunung Salak. Kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo, Bang Tupai. Halo. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Solo hiking, Bang. Iya gitu lah. Di Gunung Salak. Tahun 2015 ya? Iya. Mengalami kejadian apa aja tuh, Bang? Banyak kejadian. Emang Gunung Salak itu menurut gue angker banget ya kan. Dan itu banyak kejadian-kejadian yang nggak bisa kita pikir dengan logika. Dari awal pendakian sampai akhir pendakian tuh susah untuk dilogikakan. Oke. Kayak gitu. Nah, teman-teman semua yang mungkin penasaran sama cerita Bang Tupai melakukan solo hiking di Gunung Salak, yang dimana image Gunung Salak itu bagi kalangan pendaki, gue usah ditanyakan lagi, Bang. Gak usah ditanyain lagi. Dan lu melakukan solo hiking di situ. Lu simak terus nih video ini sampai habis, dan gue mengingatkan kembali bahwasannya cerita yang pengen diangkat Bang Tupai kali ini bukan untuk dan bermaksud menakuti teman-teman semua, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi kali ya. Ya. Teman-teman semua mungkin udah penasaran nih sama cerita lu. Oke. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih, Bang Tupai, kan gue datang ke sini karena lu mempunyai background seorang pendaki juga, Bang ya. Iya. Dan lu mempunyai pengalaman pendakian horor juga di Gunung Salak waktu itu ya, Bang ya. Gunung Salak. Dan ini gue mendengar ceritanya sebelum kita tag ini, itu gila banget, Bang. Gokil sih. Nah, kan teman-teman belum ada yang tahu nih, Bang, siapa lu sih? Bisa diperkenalkan sih, Bang, sebelum kita masuk ke cerita nih. Oke. Gue itu namanya Tupai, tapi nama asli gue kan Rizky, biasa dipanggil Abu. Tupai itu berasal dari masa kecil gue gitu. Gue suka naik pohon blimbing. Oke. Kayak gitu, pohon blimbing. Jadi gue itu disuruh sama temen almarhum bokap gue itu untuk ngambil blimbing kan. Ya tiba-tiba gue udah ada di atas. Gitu. Gue dengar dia mau blimbing, itu gue langsung gercep lah bahasanya gitu. Makanya terjadi nama itu Tupai. Dijulukin Tupai gitu. Oke. Nah nih, Bang, di Salak lu kan mempunyai pengalaman yang horor banget lah menurut gue ya kan, yang sampai sekarang ini nggak bisa lu lupakan ya, Bang. Nah, bisa diceritain nggak sih, Bang, nih lebih lengkapnya dan detailnya, mungkin dari awal sampai akhir ya, kenapa lu bisa mengalami kejadian seperti itu? Oke. Gue itu sempat menerusi organisasi yang udah didirikan oleh senior gue gitu kan. Udah lama, karena semakin lama kan senior almarhum kan, jadi harus ada generasi selanjutnya gitu kan. Itu di tahun 2014 gue jalani pertama kali di Gunung Salak mendaki itu 2014, itu di Klat. Jalurnya itu dari Cimlati ke Cidahu. Oke, berarti lintas ya, Bang? Iya, melintas gitu. Nah, terus dari 2014 ini ada sedikit setelah diklat itu ada sedikit mimpi gitu, sampai ke 2015, karena kan bulannya itu mau menuju ke 2015 waktu itu. Itu gue mimpi di Gunung Salak menanam jahe gitu kan,
di pos yang gue anggap itu, gue nggak tahu ya waktu itu kan masih dibilang pemula ya, walaupun ada diklat ya di situ baru apa namanya dibilang pemula. Yang saya ingat gue itu adalah gue harus nanam jahe itu di pos 4. Pos 4 di apa tempat yang datar dan kayak seperti persegi gitu. Terus ada mimpi lagi, itu mimpinya itu nggak sekali 2 kali bang, nggak sekali 2 kali, jadi sampai seingat aneh itu 6 kali, ada 6 kali. Tapi seperti kayak apa ya, dibilang cerita, kayak sebuah cerita gitu di mimpi itu. Jadi kayak ada yang mau ngasih tahu gitu. Jadi ketika mimpi ini ada lagi mimpi yang selanjutnya gitu loh. Terusan seperti terusan kayak gitu. Jadi setelah gue nanam jahe itu dan gue bertemu sosok yang menurut gue tuh gue nggak tahu tuh sosok apa gitu kan. Akhirnya gue ketemu lagi di mimpi itu dengan sosok yang menurut gue tuh aneh, kuntilanak tapi kayak laki gitu. Gue nggak tahu tuh namanya kuntilanak laki atau apa kayak gitu kan. Nah, jadi gue ceritain apa namanya dari awalnya lagi ya. Gue masih berpikir ini ada apa gitu kan. Ada apa. Ketika mau jalan itu gue masih kayak sempet apa tuh namanya ragu-ragu, kayak ragu-ragu gitu. Gue jalan gak ya? Soalnya masalah sendiri nih gitu loh. Soalnya sendiri. Berapa jam kemudian gue berpikir itu udah standby, tinggal jalan doang. Gue naik motor biasanya, karena kan posisinya kalau Bogor itu mungkin sekarang deket ya. Deket lah ya. Beda sama dulu yang naik motor kan, naik bis lah apa gitu kan. Gue mikir ya gue gampang sih bisa nyampe ke sana, gue bilang gitu. Cuman ini ada apa? Gue ngerinya gini loh. Waktu itu kan gue cuman ada beberapa ilmu yang gue pahami gitu ketika diklat gitu kan, belum semua full gitu ya. Dari navigasi itu cuma beberapa aja gitu kan. Ini masalahnya hutan yang menurut gue tuh masih alami dan angkernya angker banget ya kan? Gunung Salak. Iya, apalagi yang suka-suka itu. Aduh. Nah, terus gue masih mencoba untuk meyakinkan diri gue untuk kesana, dan akhirnya gue berangkat itu ketika sebelum Jumat sih, kalau nggak salah sebelum Jumat itu jam 9-an lah, jam 9-9an gitu lah. Gue berangkat, gue pamitan sama orang tua gue. Nggak sempet sih ditegur mau kemana, soalnya biasanya kalau naik gunung kan rame-rame gitu, ya kan, banyak yang nyamper gitu kan. Ini kok dia bawa peralatan gunung tapi siapa naiknya gitu kan, sempet diinterogasi. Enggak hanya cuman sekedar kayak camping cadel kalau bahasa kita sekarang gitu. Kita jelaskan ya udah jangan apa namanya jangan sembrono lah, nasihat kayak gitu. Akhirnya gue jalan di situ. Gue jalan dari jalan Bogor itu ya, yang Cijantung. Dari Cijantung sampai Bogor gue sempet rest karena gue gas itu kan cuman ada sisanya doang. Jadi gue coba untuk ke Alfa waktu itu untuk beli gas, nyari gas gitu kan, nyari gas. Nah, gue rest dulu sebentar situ sekitar mungkin 10 menit sih, mungkin 10 menit. Setelah 10 menit agak cuaca tuh agak kayak gerimis gitu lah ya, agak gerimis. Dan gue tetap ngelanjutin jalan gue karena kalau semakin lama kan makin malam itu bahaya juga kan kalau menurut gue pribadi. Kira sampailah di rumah orang tua angkat gue yang gue anggap orang tua angkat sih, sesepuh sana gitu kan. Itu gue sempet cek lagi perlengkapan, sempet ditanya, diinterogasi, terus nggak boleh naik sendiri gitu. Cuman ketika gue jelasin masalah mimpi gue, itu baru dapet izin. Karena orang tua angkat gue ini bukan sekedar hanya ya udah monggo kalau mau naik gunung kayak gitu kan, tapi tetap dia orang tua angkat gue ini menjaga gue juga gitu loh. Jangankan gue, sama orang-orang yang datang singgah ke sana itu pasti akan di bahasa kita kayak diceramain dulu gitu ya. Diceramain, kasih nasihat gitu kan, ditanya dulu di sana mau ngapain gitu. Karena sambil ngecek udah gue cek semua barang gue ada yang tertinggal atau tidak atau yang kurang gitu kan. Akhirnya gue packing lagi,
Gue waktu itu berangkat sore kalau nggak salah, sorenya jam 4. Jadi gue nggak sempet sholat Jumat. Bablasan karena ini kan ngerokok yang namanya asik kan. Gue nggak inget hari di situ, gue nggak inget hari ini sekarang hari Jumat gitu kan. Nah di situ juga gue datang kan di rumah Abah sempet sepi mungkin sholat Jumat atau ini nggak tahu kan. Nah ketika ketemunya itu ya menuju sore itu gitu loh. Nah ketika gue udah semua packing, gue sempat merencanakan gue mau lewat jalur mana dulu, karena kan Salak itu luas kan. Ada yang resmi, ada yang bahasanya ilegal ya. Yang ilegal yang nggak boleh yang belum dijamal lah gitu kan. Gue mau lewat mana gitu kan. Nah gue sempat berpikir gue mimpi itu di mana. Waktu pertama kali gue mimpi hari pertama itu di mana, gue berpikir ya di mana ya waktu itu ya gue mimpi gitu kan. Sampai tiba-tiba tuh kayak hembusan angin aja, jadi ngegerakin gue untuk jalan. Jadi kayak orang apa sih ya, melayang aja lah gitu. Kayak orang melayang aja, kayak ada yang nuntun gitu, ada hembusan angin gitu. Ya udahlah, kayak ada gerakan dalam hati, udah jalan aja. Itu juga ketemu kayak gitu. Gue jalan, akhirnya gue lewat jalur yang disebut tuh pokoknya jalur inilah ya, curug lah ya gitu. Cuman kalau sekarang nggak tahu deh itu nama jalur apaan. Waktu itu gue bilangnya jalur curug Citaman kalau nggak salah. Citaman. Nah itu gue lewat situ. Nah, emang sih kalau lewat yang biasanya kan emang ditutup kan ya, karena ya mungkin waktu itu ada yang beli tanah tersebut, nggak tahu juga. Nah jadi ada 3 jalur gitu, yang ini ke Curug, yang ini langsung ke Star, pendakian. Jadi karena gue pengen ngelintas lewat Curug sambil ya, karena view-nya yang di situ lumayan lah ya, maksudnya ngeliat genangan air yang besar itu menurut gue cantik banget gitu kan. Karena masih sore, gue lewat situ sampai di gue sebutnya poin aja kali ya, poin damar gitu ya. Di poin damar itu jadi banyak banget pohon damar. Itu gue ngerasa kayak ada yang bisikin gitu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru karena perjalanannya masih jauh, ada yang bilang kayak gitu. Nah gue langsung berhenti di situ, gue ngeras jadi posisinya damar itu bagus bang, rata. Pohon damar tuh ada sebelah kanan, sebelah kanan kalau nggak salah. Dari kita naik itu ada sebelah kanan, itu nggak jauh dari kandang ayam gitulah, ada peternakan gitulah gitu kan. Itu nggak jauh dari situ, gue sempat duduk di situ. Ada batu besar di bawahnya itu aliran air dari atas paralon. Nah gue udah bisikan di situ, itu sepi, nggak ada orang. Biasanya ada orang-orang anak kampung yang bukan anak kamu, orang sana lah ya bahasanya, enakan gitu, orang sana yang biasanya main sore itu pasti ada yang main di Curug itu bang, karena Curug itu kan kayak kolam gitu ya, banyak yang berenang gitu situ kan. Itu sepi tumben gitu, dan situ gue dapat bisikan di situ. Gue waduh ini apa nih, rest dulu nih, bilang jangan terburu-buru. Gue takutnya ya sih, gue bukannya yang karena kayak gitu gue nggak tahu siapa yang ngomong, karena gue di sini sendiri di sana kan. Ya udah gue ikutin aja lah, takutnya binatang atau apa kan. Jadi langsung suges gue tuh langsung main tuh kemana-mana kan. Ketika ada hal yang kayak gitu, gue sempat rest dulu, sekitar 5 menitan. Gue yakin aja lah, karena gue orangnya kan ya gitulah, orang penyepi gimana sih. Bodoh amat ya, bodoh amat yang ada beda itulah, kan. Syukuri aja yang apa yang kita lihat gitu kan. Nah itu gue jalan sampai ketemu, gue ngikutin jalur air gitu sih. Nggak tahu tuh air buangan apa air buat warga, nggak tahu. Yang jelas itu aliran air. Jadi kayak setapak jalan kan, semakin dari damar itu kan agak besar, lama-lama kecil tuh. Karena samping kiri itu nggak salah curam kan, banyak bambu-bambu di sana. Nah itu gue ngikutin jalur itu sampai di
taruh daerah zona yang banyak kerikil-kerikil batu gitu kan, masih tetap ada pohon bambu. Nah gue di situ rest buat ambil air dulu, karena kan kalau misalnya gue gunain air yang sudah gue stok ini, ya kan, gue tahu dong di mana gue harus berhenti gitu kan. Jadi gue nggak mau buka ini dulu, jadi yang ada aja dulu, karena air gue ini tinggal setengah ya gue isi lagi gitu kan buat gue minum. Jadi stoknya buat masak-masak gitu, buat minum-minum. Nah itu gue ambil air dulu, sampai di sana gue jalan lah di pinggir curug. Jadi pertemuannya nanti ada kayak perduaan gitu, lurus, ke kirinya itu pendakian, motong gitu lah ya bahasanya, motong. Nah gue sempet ke curug dulu tuh, melintasi pinggiran curug, nyampe lah tuh di Citamang, karena kan gue udah lama nggak kesana gitu waktu diklat kan. Gue liat diklat itu di situ ada curug yang bagus, gue jadi gue mau Cimata dulu gitu kan, mau seger-seger dulu gitu kan. Itu sempet gua foto gitu kan. Kayaknya alam ini harus dilestarikan menurut gue nih, karena bagus banget gitu kan. Nah, dari sana udah ngambil dokumentasi aja lah, dokumentasi buat pengalaman gua gitu kan. Gue selalu bercerita itu ditulis biasanya gitu. Oke, berarti lu sempet nulis juga gitu? Nulis tentang gua, perjalanan gue diklat gitu kan. Terus banyak lah yang gue alami kayak gitu. Nah dari situ gue langsung menuju ke zona pendakian. Jadi zona pendakian, jadi nggak jauh, tembusan dari situ nggak jauh banget ya, letter U gitu. Nyampe di Badan Star ya, anggapnya pos 1 lah ya, anggapnya pos 1. Nah gue nyampe di situ, gue celingak-celingak lah, karena emang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Biasanya kalau hari libur itu ya kayak Jumat menuju weekend itu kan biasa banyak kan pendaki ya. Cuman gue nggak tahu kalau Salak itu kenapa ya, orangnya mikirnya pada ngapain sih naik gunung Salak gitu. Image-nya udah begitu. Iya, karena yang gue dengar dari orang-orang pendaki lain bahwa wah Salak gila orangnya, orang-orang yang mau naik Salak itu harus pikir berapa kali gitu. Itu Salak gila lah pokoknya, apalagi itu yang namanya mistis-mistisnya gitu kan. Tapi gue sih bodo amat. Padahal indah banget Salak tuh ya. Indah, cinta lah kalau sekarang, cinta lah menurut gue. Karena banyak sesuatu yang belum terpecahkan di situ kalau menurut gue pribadi. Mungkin kalau menurut pandangan orang lain berbeda gitu kan. Nah dari star gue itu pos 1, gue cengang-cengok, gue inget-inget apa sebelumnya mimpi itu. Masih gue inget-inget gitu, karena posisinya ketika di bawah itu kan udah dibikin sugesti gue dibikin acak-acakan, pikiran gue udah mulai diacak-acakin gitu, karena ada yang bilang ketika bisikan itu kan jangan terburu-buru di situ. Gue langsung ingetin lagi di mana posisinya, di mana gitu mimpinya itu. Sambil gue ingat, gue jalan setapak sambil melihat ya kanan kiri gitu kan, hutan-hutan luas gitu kan. Sampai di pertengahan mau ke pos 2 itu sekitar jam, kalau nggak salah setengah limaan. Sore. 5:30 sore. Jadi kalau 5:30 di gunung itu kayak mau maghrib bang. Iya. Kayak mau maghrib gitu. Jadi karena ketutup pohon, karena kan pinus damar tuh pasti ada di gunung kan. Nah itu damar itu gede-gede banget, tinggi gitu kan. Nah gue sempat ngambil getah damar sih ya kan, buat nanti nabun gitu. Iya, perapian. Karena gue suka banget tuh kan nabun. Karena kayaknya ngopi sambil depan ini enak banget iya. Cewek-cewek mah kalah. Jomblo nikmat itu. Walaupun waktu itu melakukan pendakian seorang diri tuh. Iya, karena di situ kan nikmat lah ya kalau menurut gue tuh. Ketika gue terbawa suasana itu, gue ngeliat pohon damar, gue ambil getahnya, gue udah langsung ada kayak rencana pas ngeliat ada getahnya itu, wah buat nabun enak nih kan sambil ngopi ya gitu. Enak banget. Jadi udah terbayang situ. Akhirnya gue ambil getah damar gitu kan, yang udah bukan dirobek ya pokoknya ya, tapi yang udah keluar ya. Kan ada tuh yang kayak lilin dia gitu. Bening-bening kayak mani gajah ya kalau benar. Nah itu gue ambil kan, agak ada yang lembek ada yang keras. Itu gue taruh di plastik, gue kantongin.
Itu gue sambil jalan. Itu nyampe di pos 2. Di pos 2 itu sekitar hampir mau jam 5 lewat kalau nggak salah. Hampir jam 5 lewat ya. Nah itu gue sedikit mungkin penglihatan gue yang buyar atau nggak tahu ya, gue ngeliat sosok yang menurut gue itu nggak pernah gue lihat. Kalau orang nggak mungkin, karena kalau pendaki sama pendaki pasti selo. Iya. Ya, ini ketika gue naik kan jalurnya akar kan dia begini nih, agak naik. Masih kalau dari awal tuh masih agak ekstrim ya menurut gue ya. Nah, pas gue naik melihat begini itu kayak ada di sebelah kanan hitam berbulu, cuman kayak ada jubahnya itu putih. Jadi di sini itu gue nggak tahu itu rambut apa bulu, itu panjang. Cuman dia begini liatin gue. Cuman nggak tahu itu gue samar-samar. Jadi di balik pohon kayak gitu. Nah kalau gue lihat di sebelah kanannya itu kan semakin jalurnya ini kalau kita ke kanan tuh ada jurang kan, deket curug kan, deket curug. Masa iya orang udah. Cuman gue hanya kaget. Mungkin orang kali. Nah, gue deket-deketin tuh nggak ada. Jadi kayak apa ya? Kayak halusinasi. Cuman nyata gitu loh. Nyata. Nah, ketika gue deketin yang ada sosok itu, kayak bau-bau wangian, terus langsung busuk. Wanginya itu kayak gue nggak tahu ya bunga apaan, cuma ketika ada wangi bunga itu dibarengin bau busuk. Setelah itu hilang. Wah gila. Di situ akhirnya gue agak sedikit apa ya, yang namanya gue nggak tahu itu makhluk apa. Gue sempat banyak rese sih bang, gara-gara karena kan gue mencari petunjuk yang ada di mimpi itu. Ya kan dibilang jangan terburu-buru, berarti gue harus kuat mental gue, harus kuat segala fisik gitu kan, penglihatan itu harus sudah standby gitu ya, harus sudah fit lah bahasanya. Gue duduk dulu di situ, tapi gue nggak duduk yang tepat yang ada itu. Itu baunya nggak enak banget, busukan ketika di situ. Gue nggak mau ada urusan kayak gini, aneh kan menurut gue. Ya udah gue duduklah di akar. Tiba-tiba tuh kayak udah jam 7 gitu loh. Tapi kayaknya jam setengah 6 sih bang. Oke, menjelang maghrib lah. Iya, menjelang. Cuman kayak jam 7. Iya. Tapi kalau dilihat di bawah itu kayak ini kalau mau maghrib kan biru-biru redup gitu ya. Di atas itu udah gelap, kayak gelap gitu. Nah di situ kok aneh ya. Gue baru pertama kali ngeliatin kayak gini. Itu nggak sengaja. Lah di bawah kok langit-langitnya kelihatan, kan masih kelihatan tuh apa namanya dari sela-sela pohon-pohon besar itu prisma. Iya gitu. Gue lihat ini belakang, kok beda ya. Nah di situ gue mulai merinding gitu, karena menurut gue baru ngeliat itu gitu kan, hal yang baru gue lihat. Nah di situ gue, aduh, ini apaan sih gitu ya, ini apaan sih. Tiba-tiba dari nggak jauh sih dari penglihatan gue, ada ranting itu basah tapi jatuh. Tepat di depan lo. Iya, rantingnya lumayan segini lah adalah, cuman agak bercabang gitu. Nah itu emang nggak ada dedaunannya, cuman tuh masih basah bang. Kalau di tebang kan otomatis bekas tebangnya ada. Iya. Ini enggak, jadi kayak tumpul gitu, elipsa ini apa? Iya. Kayak gitu, ya tuh kaget gitu. Itu kalau kena pala lumayan bang, nih. Lumayan ya. Tapi dulu belum botak bang kali. Belum botak. Cuman ya ada nih, ntar di sini nih bekas kena batu. Ada. Ada ini di sini nih. Wih sih ya, mungkin nanti ditunjukin sama teman-teman semua lah ya. Jangan pala gue juga bang. Ntar jadi backlight. Oke lanjut bang. Oke. Nah akhirnya gue kaget di situ kan, gue kaget. Aduh nih ada apa sih kok sampai kok kayak gini gitu kan. Cuman gue masih positif aja. Rasa takut ada. Takutnya itu bukan karena suatu hal yang mistis. Gue binatang bang, gue paling takut tuh binatang kan nggak bisa apa namanya diajak kompromi lah bahasanya, ya kan? Emang gue wali bisa ngomong sama binatang ya kan? Nah, gue mikir itu, aduh,
mau lanjutin nggak ya, tapi udah di sini gitu kan. Gue masih mikirin hal, gue harus bisa tahu apa arti mimpi itu gitu. Gue harus cari tahu. Gue sempat ambil batang itu sih, gue cek, makanya gue tahu bahasa itu, gue cek bang. Sempat gue foto-foto tuh ya, namanya masih kayak tumbuhan hidup gitu ya, nggak kering gitu, udah nggak mati. Itu susah banget untuk dipatahin, itu harus pakai bayonet kan. Gue cek masih basah bang. Gue buru-buru lah di situ, karena takutnya itu baru segitu daripada pohon yang jatuh gitu kan, mikir udah ke situ kan. Udah gue cobain lah, gue minum, gue ambil nafas, nggak lupa gue berdoa ya, semoga gue diberi keselamatan. Mungkin nih petunjuk untuk biar gue selalu ingat Tuhan gitu ya, ingat Allah, selalu berdoa dimanapun gue berada di situ. Jadi ketika gue udah berdoa, gue lanjutin perjalanan kan bang ya. Berarti kan dari pos 2, karena gue takut ranting semakin yang jatuh itu segitu kan, takutnya yang gede lagi kan. Gue agak buru-buru, gue berdoa, gue jalan menuju ke pos 3. Jadi dari pos 3 itu agak terjal sih. Kalau dibilang jalurnya, gue pribadi bilang enak. Enak karena emang agak ntar sempit, agak gede, ntar ada pohon yang tumbang gitu kan ketika di pos 3. Nah, gue menuju tuh dari 2 ke 3 sambil gue celingak-celinguk. Nih, bagus juga gitu kan kalau sendiri, enak, adem. Itu kalau nggak salah udah maghrib kalau nggak salah deh, sekitar maghrib jam berapa sih ya? Jam segitulah. Nah itu udah maghrib lah. Nah itu agak sedikit pencahayaan dari itu semakin gelap kan, menuju ketiga itu kan. Soalnya di bawah itu emang masih ketara kayak matahari terbenam tuh masih kelihatan. Cuman udah menuju ke 3 itu, dari 2 ke 3 aja udah gelap banget gitu kan. Nah di situ gue ngambil lampu senter. Terus senter kuning, gue nggak biasa pakai senter yang putih. Takutnya kabut nggak kelihatan gitu kan. Nah itu gue ambil gue selalu naruh di pala carrier. Gue ambil itu jaraknya itu, yang gue lihat ada kejadian yang itu bener-bener gue yakin banget bahwa itu sosok makhluk halus sih, bilang itu bener-bener melintas. Jadi kalau kita bayangin nih rekalang tempatnya dari pos 3 itu kan kelihatan agak curam, bukan curam ya, nanjak ya, agak nanjak. Itu kan ada pohon besar gitu, ada pohon besar. Itu di atas pohon itu pas ketika di center itu ada yang jalan, itu hitam, tepat di depan lo gitu. Iya, itu jelas banget, nggak mungkin gue salah lihat, itu jelas. Cuman gue berpikirnya, sebelum gue berpikir bahwa itu makhluk halus, pantera. Pikir gitu. Cuman kalau pantera kan udah sender, dia kelihatan nih matanya ngeluarin cahaya kan. Aduh, gue ngedan di situ loh. Langsung berpikir yang, wah, ini pantera atau apa gitu kan. Gue sempat pengen pulang ada, cuman gue harus bisa kelar di mimpi itu. Jadi ya udahlah, gue cuek aja. Masa seorang gue hanya kayak gini, ngeden gitu ya bahasanya, rasa takut emang ada, gue akuin. Seberani-berani orang rasa takut itu pasti ada. Gue pelan-pelan, gue takutnya itu binatang, sampai batang pohon yang udah tumbang besar itu, gue agak naik kan di situ. Gue mikir gue mau bermalam di sini gak ya gitu, karena kan emang di situ ada paralon yang emang dikhususkan buat pendaki kan air. Agak kecil sih gitu. Nah di kirinya itu tempatnya agak sempit kan, nggak mungkin gue tempat yang becek-becek gitu kan. Nah gue mikir gue mau camp di sini gak ya. Tapi nanggung karena kan gue emang agak sedikit hafal di sini kan. Ketika udah menuju ke pos 4 itu kan gue udah hafal lah. Paling sekitar setengah jam, 45 menit lah ya. Tapi gue mau nge-camp di sini ya. Cuman yang gue pikirin itu adalah tadi ada yang lewat. Jadi bimbang loh. Bimbang gitu. Kalau yang lewat hanya makhluk halus, cuek. Tapi kalau binatang, kan jalur binatang itu kan ya pendaki mungkin tahu ya, kita nggak boleh nge-camp di tempat jalur yang binatang lewati, karena pasti akan lewat situ lagi, gitu kan. Gue nyari aman lah situ.
gue nggak mau ego di situ. Gue pokoknya harus bisa tembus dengan taruhlah misi dan gue itu, dan gue harus selamat juga di situ. Gue jadinya memutuskan untuk ya lanjut. Jadi gue sempet rest duduk aja di pohon sambil nyantai-nyantar. Itu gue nggak tahu berpikir tuh apa gue nggak tahu. Udah pokoknya gue harus jalan aja. Jadi gue harus ngecamp di pos 4 di situ. Udah lama gue ngeres di situ, gue ngerasa merinding gitu kan, ya udahlah gue jalan daripada gue sugesnya yang lain gitu kan. Udah, gue udah capek, gue nggak mau mikir yang lain dulu, yang penting gue nyampe pos 4 dulu. Setelah itu mau berpikir yang lain terserah, dalam hati gue gitu. Akhirnya gue jalan sampai dari 3 ke 4 itu sih nggak ada sesuatu yang menurut gue itu binatang, nggak ada. Mungkin suara malam itu ada, suara malam. Nah di situ gue nggak sempet harus ngecek jam berapa, enggak. Jadi gue udah capek, lumayan lah. Kalau salak itu kecil-kecil cabai rawit kan. Udahlah, gue harus ketika di 4 itu gue harus buka tenda. Nah itu ketika udah diriin tenda bang, ada suara gerusuk-gerusuk sama suara jalan kaki. Tapi kayak gede orangnya. Apa ya? Dup, gitu. Jadi kayak sosoknya itu kayak gede, berat gitu. Itu tapi dibarengi dengan suara gosekan semak-semak kayak gitu. Padahal setahu gue ya di kanan gue ini kan kalau misalkan mau melintas itu kan curam, itu kan pasti nembusnya itu ke curug gitu kan. Walaupun gue nggak tahu ya curugnya itu di bawah atau masih di bawah lagi, karena kalau gue mau melintasi gue sangat bahaya banget malam gitu kan, bahaya banget. Terus gue positif lagi, mungkin babi kali bilang gitu kan. Gue sempat gue selalu pakai bayonet andalan ya. Bayonet andalan buat jaga-jaga aja, gue tancapin ke tanah. Gue sambil cengak-cengok, waduh senter gue udah mulai redup nih, karena kan pakai baterai bang. Kalau gue senterin mulu habis, ngerinya buat emergency gitu kan. Aku harus ada stok kan, gue ada stok batu baterai itu 2 lagi gitu kan. Nah gue gunain lah yang dari HP, cuman nggak terlalu jauh kan, terlalu HP. Dan kok makin lama suaranya kayak makin deket, tapi gosekannya itu suara yang injek-injeknya hilang. Udahlah, gue cuek aja. Di situ gue bikin kopi dingin ya, gue akuin dingin. Di situ gak bisa dipungkir ya, suasananya itu dibilang mencengkam iya, terus dinginnya iya, komplit banget bang. Akhirnya sambil gue masak air buat gue ngopi, gue nyari kayu-kayu yang ada di situ aja untuk nabunkan, karena gue ngambil getah damar tuh buat ngilangin dinginnya. Walaupun ada kompor kan, masa ya gue begini mulu setidaknya ada sedikit suasana yang enak lah gitu kan. Ya gue kumpulin aja, gue pakai HP senterin. Pas gue kumpulin dan gue udah bikin kopi, gue nikmatin malam itu dulu. Ternyata malam itu yang gue pikirin dari bawah ke atas itu nggak seindah apa yang gue bayangin. Iya, nggak seindah yang gue bayangin. Jadi ketika api nyala itu otomatis kan area api itu agak sedikit ada pencahayaan kan, itu nggak terang banget. Jadi tuh gue ngerasa kayak ada yang nemenin gue ngopi bang. Iya di situ. Jadi kayak sosoknya itu orang, kalau kalau kita ngelirik gini apa sih namanya? Ya ekor mata lu. Iya, kayak ada orang gitu kan. Nah itu di samping gue tuh kayak ada orang hitam, cuman rambutnya pendek, nggak ada kuping, jadi ininya rata, ada rambutnya. Ya, itu yang gue lihat. Cuman ya udahlah, anggap aja sahabat alam gue. Anggap aja sahabat alam. Udah gue cuek. Terus gue mau masak mie instan kan. Masak mie instan. Pas ketika gue lagi buka-buka
apa namanya tuh plastik yang gue taruh Logistik. suara itu balik lagi. Gue berhentiin dong, namanya suara plastik kan bunyinya hampir sama gitu kan. Ini binatang kayaknya nih. Gue ambil HP, gue center lagi. Tapi ketika gue center itu pokoknya di area gue aja bang, itu kan datar. Ada pohon, ya pohon besar cuma beberapa, cuman ada yang sedang-sedang gitu kan yang di pos 4 itu. Nah kalau di kiri itu kan ada emang kayak semak-semak itu, tapi gue tahu itu bahwa jurang gitu. Jadi perbatasan gue ini di samping kanan gue itu apa namanya curug. Di sini gue nggak tahu ini curug apa bukan gitu, cuman seingat gue jurang ketika gue waktu pendakian diklat itu kan. Nah tapi nggak mungkin nih kalau orang bisa jalan pinggir-pinggir itu loh, itu kan bahaya banget. Ya kan, orang jaraknya ya nggak jauh bang, kalau melintas itu paling ya lo malam jeblos, itu nggak jauh. Di situ gue langsung udah dingin, langsung bercampur deg-degan gitu kan, yang gue takutin hewan gitu. Nah dari situ ya udahlah, gue cuek aja, gue sambil masak mie jadi gue makan. Gue sempet sedikit kayak permisi. Biasanya orang pendaki lain tuh gue pernah ngeliat kan buang makanan sedikit gitu kan. Kok gue enggak. Jadi pas lagi gue makan mie tuh gue sempet permisinya gini, makan ya gitu ya, makan ya. Tapi gue nggak buang makanan, mau bazir, gue nggak boleh kan. Kalau menurut gue kalau ngasih beda apa ya, jadinya kayak musyrik gitu. Ya kan, kalau misalkan gue ngasih makan gitu. Cuman secara adat gue nggak bisa bilang itu musyrik. Nah setelah itu gue permisi lagi untuk istirahat sebentar, karena gue agak sedikit kayak kelayangan gitu, apa sih bahasanya ya, capek-capek migran gitu. Gue sempat selonjoran di depan tenda. Nah tiba-tiba ada suara yang di samping tenda kita kayak ada yang jalan. Gue buru-buru langsung begini. Nah nggak ada siapa-siapa. Udah gue tutup dulu, gue tutup tenda sambil ngopi. Tadinya gue mau ngopi di depan api unggun, kok nggak seindah ini, gue bilang gitu kan. Gue sambil pikir-pikir, oh iya, gue inget mimpi gue harus nanam jahe di situ. Udah jahe itu udah ada gitu, udah dari rumah. Besok aja kali ya, lebih nyaman nih gitu, lebih aman ya. Nah disitulah baru tenda gue goyang. Jadi kayak bukan, kalau angin sih gue nggak mungkin tuh angin. Jadi kayak gini. Gue langsung, wah ini baru gue percaya nih ya, ini halus nih. Karena nggak mungkin kalau binatang bisa goyangin tenda full, paling kan kanan kiri doang kan, layar gitu kan, belakang. Ini semuanya goyang. Gue langsung gitu, buka sleting tenda. Nah di situ gue lihat gak ada siapa-siapa. Udah gue ambil jahe, gue pakai bayonet, langsung gue congkel sudut per sudut di situ. Gue sambil bawa HP itu nggak terang banget bang, paling dibantu api unggun doang gitu kan, cuma beberapa yang titik terlihat aja kan. Itu gue congkel gue gali, gue tanam. Gue nggak tahu tuh bakal nubah apa, yang penting udah gue tanam aja di situ, gue berpikir situ. Nah udah sampai sudut-sudut, tiba-tiba itu tenda gue yang jadi kan posisinya tuh 4 itu sama jalur buat mendaki itu kan nyatu gitu loh. Iya kan, jadi dari bawah gue udah ketemu kan, kayak lapangan gitu. Nah itu tiba-tiba tuh ngegeser tenda gue, padahal itu udah dipasak. Nah gue cek pasak itu kan, itu kuat banget, sampai tuh tanah yang dipasak itu tarik kan, bayangin aja, jepret begitu bang. Iya. Nah tuh gue langsung kaget. Nah ketika gue mau nyamperin, anehnya HP gue tuh langsung mati total. Lah kok mati nih, padahal gue lihat penuh. Akhirnya yang ada aja adalah api unggun yang di depan gue itu kan, depan gue itu kan api unggun. Jadi gue sedikit ya kayak lilin gitu, cuman
emang gelap lah, nggak bisa itu, nggak bisa banget untuk melihat sambil gue raba-raba. Cuman tenda gue tuh pasti kelihatan, masih kelihatan. Tapi kan semakin kesana, gue kan menghalangi cahaya, ya kan, menghalangi cahaya. Nah, gue deketin tenda itu dan gue cek, apa gue salah pasak? Tapi nggak becek, kan nggak hujan di situ kan. Mungkin sebelumnya hujan kali, gue pikir gitu kan. Tapi enggak, gitu loh, enggak hujan gitu loh. Nah, tanah-tanahnya itu masih keras, cuman kok bisa sampai kayak gitu? Nggak mungkin gempa bumi sampai segitu. Gue berasa dong kalau ada gempa bumi gitu kan. Nah, gue berpikir lagi, udahlah, mungkin ujian, gue bilang gitu, mungkin ujian dari yang ada di sini kali, gue bilang gitu. Ya udahlah, gue tarik lagi tenda gue. Jadi agak ke tengahan dikit lah, deket apa tuh namanya, di sebelah kiri, agak sebelah kiri lah. Perbatasan tempat ini apa, jalur jalan kan nggak boleh di dudukin tenda kan, takutnya ngalangin ada orang naik gitu kan. Jadi gue di agak pinggir sebelah kiri. Nah itu ada pohon-pohon kecil lah gitu buat ya kalau misalkan ada yang mendaki situ mungkin bisa santai gitu kan, bisa senderan. Nah itu gue iket bang, saking gue mungkin parno kali ya, gue ngeliat depan muka gue itu, depan mata gue, lalu tenda bisa geser begitu. Gila sih. Itu kita kalau dipakai apa ya logikanya, gimana caranya pasak bisa diangkat kayak gitu? Ya kalau manusia bisa mungkin, tapi kalau alam gue nggak tahu. Itu gila menurut gue kan. Nah udah gue ikat semua tenda gue ya, sama beberapa pohon yang ada di situ. Gue kan kalau flysheet itu kan biasanya antara pohon sama pohon kan. Ini enggak, gue langsung padatin ke pasak. Nah, buat jaga-jaga. Emang sih cuacanya menurut gue pribadi yang gue pelajari tentang ada di alam itu tentang cuaca itu kan. Kalau ada hujan itu ada tanda-tanda lah ya. Biasanya ada tanda-tanda, ini gue lihat tuh nggak ada tanda-tanda hujan gitu loh. Bukan dari langit-langit sih kalau gue, karena kan emang gelap itu nggak bisa lihat langit-langit. Ini nggak hujan menurut gue. Cuman gue tetap harus masang flysheet gitu loh. Buat apa namanya safety-nya gue di situ. Udah gue pasang, gue agak sedikit ngambil apa namanya api unggun gue yang jauh dari gue gitu kan, karena agak gelap. Gue pindahin sedikit. Nah tiba-tiba api itu kayak ada yang niup. Kalau gue niup mungkin nggak bisa mati. Itu langsung mati. Menurut gue apinya itu kan agak sedikit besar. Itu langsung mati bang. Dan lu ngeliat itu bang? Lihat. Jadi kayak ada angin, tapi sekeliling gue nggak ada angin. Dan kalau misalkan benar itu ada angin, otomatis yang pohon yang deket-deket situ tuh terhembus. Ternyata di mimpi itu nggak seperti yang gue bayangkan ya. Ternyata ini hujannya seperti ini gitu loh. Mungkin gue harus lebih kuat lagi ya, dari batin gue, dari fisik gue, mental terutama, dengan apa yang sudah terjadi yang gue lihat. Mungkin ya gue sih bukannya menyombongkan diri dengan keberaniannya gue atau dengan mentalnya gue. Mungkin kalau orang lain gue nggak tahu dengan posisi gue yang sekarang ini. Nah ketika gue pokoknya udah linglung ya, dibilangnya linglung, udah campur aduk lah. Gue nggak sengaja tuh, ternyata benar apa yang gue mimpin itu ada sosok itu yang dibilang kakek-kakek. Cuman nggak sama, tapi ada 3 orang. Itu jadi kan posisinya yang tadi jahe itu kotak gitu ya, di sudut-sudut gitu. Ya itu begini. Nah karena kan gue dikirim dekat batang, gue di belakang gue itu jahe yang gue tanam. Nah yang gue lihat tuh 3, tapi gue lihat ke belakang nggak ada kan. Tapi gue langsung gue logikain, masa ya ini jahe gue itu jahe ada apa makhluk halusnya sih, gue bilang gitu. Cuman gue nggak apa namanya, udah nggak ada rasa takut lagi karena udah capek bang. Udah dari api unggun ditiup gitu tanpa gue tahu itu angin apa bukan. Cuman setahu gue itu bukan angin kan. Terus dari di pos 3 gitu gue udah capek. Jadi gue beraniin diri buat mendekat di situ. Gue samperin. Nggak jauh dari situ, itu terbang.
Jadi kayak ninja, cuman terbangnya itu bukan ke atas begini, enggak. Bus, langsung gitu, kayak mencar kayak gitu. Aduh, tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya itu. Jadi gue mau majuin yang sebelah kanan gue kan nggak terlalu jauh, kalau depan itu kan jauh banget kan. Jadi gue yang dekat penglihatan gue aja. Nah itu langsung hilang ke atas, mencar gitu, langsung mencar. Nah nggak jauh dari situ ada bisikan, terima kasih dek, kayak begitu. Terima kasih dek. Gue nggak tahu itu artinya apa, sampai sekarang tuh gue cari artinya apa. Sampai gue cerita ke teman gue ya, lah, namanya orang pendapatnya berbeda-beda dengan sebuah cerita yang gue pengen tahu nih, ini artinya apa sih kalau ada ditemuin kayak gini-gini itu artinya apa? Ya gue harus nanya-nanya kan, karena gue nggak terlalu memahami itu. Di situ ada bisikan, terima kasih dek. Gue merinding, gue langsung masuk tenda. Gue nabrak tuh yang ada pohon-pohon kecil tuh gue tabrak. Karena menurut gue aneh, depan banget ini kuping. Ya. Gue bilang, ini suara siapa nih? Gue sendiri di sini kan. Wah, langsung bukannya gue takut, cuman ada suara tapi nggak ada sosok kayaknya. Gimana gitu? Wah, kok. Ya kan, kalau ada sosoknya gue samperin, itu bisa aja ngobrol, oke. Cuman kalau nggak ada sosoknya depan kuping, aduh, gue bilang udahlah wah. Gue di situ ya kalau dibilang rasa takut itu ada banget di situ. Gue bener-bener down lah. Tapi bukan karena takut hal yang karena sama makhluk gaib, enggak. Karena gue nggak bisa dengan ya kayak lu gini. Lu lagi bengong, tiba-tiba lu lagi ngobrol sendiri, gue bilang iya, tapi nggak ada orangnya. Bete nggak? Nggak kebayang. Nah itu menurut gue nggak banget, gue bilang. Udahlah, gue di situ sambil manjingin SB gue kan. Karena SB gue SB konsina gitu. Nah itu ada bisa dibikin kayak apa sih namanya? Matras. Iya kayak matras gitu. Enak sih gitu SB-nya itu kan. Gue selonjorin. Itu kalau bahasa kita di rumah tuh kayak ada ngetok-ngetok. Ini di samping layar ini kan sama flash itu kan nyatu ya. Itu kayak gini-giniin. Gue langsung ingat, iya, gue tahu lo ada, udah jangan ganggu gue bilang gitu. Yang penting gue itu udah nanam jahe, ya. Gue nggak tahu itu artinya apa. Yang jelas gue udah ikutin apa yang di dalam mimpi itu. Udah jangan ganggu gue bilang itu. Gue pengen istirahat. Akhirnya gue istirahat itu cuma sebentar bang. Gue nggak ngeliat jam, itu gue nggak tahu jam berapa. Tiba-tiba tuh tenda gue terbalik. Jadi terbaliknya itu bukan diginin sama orang, enggak. Jadi terbalik itu pelan-pelan. Jadi kayak gue itu dirin tenda itu kayak di apa sih tanah agak vertikal gitu. Iya gitu. Kok gue lama-lama begini kayak tanahnya itu jalan. Nah, gue buru-buru kan, tapi gue langsung jomplang di situ. Nah, ternyata yang gue alamin itu ya ternyata begitu aja di tempat. Itu nggak ada yang namanya vertikal kayak begitu. Gue langsung tenda itu langsung gue beresin. Gue nggak mau di sini dah, gue bilang gitu. Gue lanjut aja dengan seadanya lampu. Udah gue bilang center gue tuh udah begitu. Udah gue nggak pakai pikir buat stok lagi. Udah gue nyari aman. Gue jalan gitu. Pokoknya udah gue rapin semua, gue beresin bekas dari api unggun. Udah tuh gue gali. Gue taruh gue gali di tanah itu, masukin biar takutnya kan kalau misalnya kemarau biar nggak ini kan, takutnya nyala gitu kan, bahaya buat hutan. Udah pokoknya udah rapi semuanya. Gue di situ deg-degan, wah keraguan gue udah mulai muncul, rasa pengen udahlah turun aja. Itu cobaan menurut gue itu di situ. Tapi gue pikir udah tanggung, bilang ngapain lagi gitu. Kalau lo turun jauh men, jauh gitu masalah. Ini lo di sendiri, kalau lo rame nggak masalah, sendiri di sini. Udah, gue megang senter aja udah kayak orang ketakutan gitu, karena gue udah campur aduk dengan aneh aja tiba-tiba gue bisa dijungkir balikin kayak gitu.
itu ngerasa kayak tanah jalan pelan-pelan lama-lama gue ngejengkal kan, apa ya gue mimpi, nggak mungkin, gue masih sadar kok di situ. Udahlah gue udah nggak benar di situ, udahlah gue menuju ke pos 5 gitu kan, pos 5, dan itu gue nggak ngecamp di pos 5. Dari pos 5 dari pos 4 ke 5 itu biasa aja, cuman gue tetap waspada karena ya hutan gitu kan, ada binatang yang gue takutin, itu adalah binatang. Ketika di pos 5 gue ngos-ngosan, gue keringatan ya, sampai yang namanya gue kan sempat ganti baju, nggak gue bilang tadi ya, gue sempat ganti baju. Itu yang buat tidur itu saking nggak sadar gue pakai. Jadi ada 2 baju kotor dong. Buat tidur gue pakai yang ini udah pasti kan. Aduh iya gue lupa kenapa gue nggak ganti baju, ya namanya panik gitu kan. Dengan hal itu gue nggak mikir lagi gue harus ganti baju, nggak mikir lagi, udah ya yang penting gue selamat. Tapi makin lama kan dingin bang, keringetan gitu kan, gue ngeri masuk angin. Udahlah gue nanggung lah. Ada niat mau ke puncak tadinya, itu ada, cuman gue kayaknya udah nggak kuat gitu kan. Gue nggak tahu, perasaan gue bawa barang gue itu adalah, gue tahu kapasitas gue yang gue bawa berapa liter, gue tahu itu, paham banget gue, karena emang standarnya gue segitu. Ya kan, gue nggak akan melebihi itu, gue nggak mau gaya-gayaan nggak bahasanya. Tapi kok berat banget ya. Iyalah, tenda berapa sih beratnya bang? Tenda yang cuman 3%, nggak berat kan? Paling sama buat masak, ya, nesting terus segala macem itu nggak berat. Paling beratnya itu di logistik kan, karena ada beras di situ. Udahlah, nyampe lah, gua anggap tuh 5,5 karena nanggung sih. Nanggung nih. Lagi puncak ya. Karena kan akar-akar makin lama-lama itu makin nimbul gitu akar-akar kan. Tapi sempit. Jadi jalurnya itu antara pohon-pohonan, batang pohon, sama jalur itu mepet. Mepet. Nah, kalau ke atasnya lagi kan udah kayak ada pohon arbe nggak salah ya, arbe stroberian lah, gue nggak tahu lah itu. Nah, gue di situ, gue anggap 5,5. Gue cengak-cengok dulu, gue nggak mau asal-asalan kan, gue cengak-cengok dulu, gue lihat dulu nih yang ada di sekitar. Gue takut ya jalur babi atau hewan lainnya, gue cek dulu. Yakin ya gue di sini, ya udah gue yakin. Tapi keraguan tetap ada. Bilang yakin dalam hati, keraguan tetap ada gitu. Karena sempit bang, deket jalur banget gitu. Ya udahlah, gue di sini deh. Dan kayaknya gue nggak akan muncul deh kayaknya. Nah, gue agak sedikit lupa di situ, dengan mimpi yang gue nemuin sesuatu di situ kan. Nah, gue ceritain langsung ya di sini, yang menurut gue itu nggak masuk logika. Udah diriin tenda bang, itu mungkin feeling gue kalau untuk lihat sekitar itu mungkin udah tengah malam kali ya. Udah tengah malam. Suara hewan itu macem-macem, gue nggak tahu itu suara jangkrik atau suara binatang yang kayak gimana kan, aneh-aneh, gue nggak tahu ya di hutan ya. Gue nggak pernah nemuin kayak suara bambung lah apalah, aneh-aneh. Udah capek, gue nggak niatan untuk muncul lagi. Udah, gue di sini aja. Gue udah capek banget. Lumayan bang, 4 ke 5 itu lumayan treknya, ya kan. Gue diriin, udah gue nggak mau pakai makan lagi. Gue cuman masak air buat ngangetin badan, karena kan gue basah kan, keringetan. Mau nggak mau gue pakai pakaian yang sebelumnya, karena ini kan harus gue gantung, takutnya hipo gue. Gue sendiri, kalau ada teman nggak apa-apa. Sendiri hipo gimana caranya, bisa jalan sendiri nggak mungkin kan. Nggak juga lah bang. Di situ gue sampai terbawa sana. Sekarang ini gue ceritanya terbawa sana, karena gue bener-bener di 5 itu ngeri banget dibandingkan yang lain. Itu ngeri banget karena nggak masuk logika bang. Ketika itu gue udah dirin tenda dan gue sambil masak air untuk minum, nggak lama dari situ gue cuman duduk biasa, bukan rebahan tentang, cuman nyender gini, biar gue nggak vareses kan. Tiba-tiba tuh badan gue ada yang nyambit.
kok tembus? Gue baru inget, nah kan tenda, gue dalam tenda, kok tembus ya? Akhirnya gue buang lah, gue nggak ngelihat ini apa namanya, ini apa ya, gue lihat tanah, jadi kayak gumpalan tanah yang apa namanya, gue nggak bisa bilang itu apa ya, dibuat atau ada yang nyambil dari manusia, gue nggak tahu itu. Pokoknya bentuknya itu emang dari alamnya kayak gitu. Iya. Gue buang, gue buka air, gue buang. Tapi gue pikir kok bisa tembus. Nggak beranjak lama gue buang, tiba-tiba dari depan, itu sleting gue tutup padahal. Kan ada jaring-jaring tuh biasanya tuh jaring-jaring. Ya kalau misalkan anak tenda tembus, robek dong, kelihatan, ya kan. Mungkin akan apa namanya, sama jaring itu tertahan kan. Ini nggak tembus, tuh. Anjing, gue bilang apaan lagi nih, gue langsung. Gue jongkok di situ bang, gue ngelamun sambil gue ambil tanahnya, tapi kok ada keanehan di situ tanahnya ini. Udahlah, gue taruh dulu tanah. Gue sempet agak sedikit nyesek karena tiba-tiba tuh ada yang nyambit, tapi kok bisa tembus. Gila, di luar nalar lah ya bang ya. Ya sekarang gimana ya? Kalau orang nyambit, oke lah, taruh ada orang lah di situ ya. Gue sembarangan misalkan dirin tenda deket jalan misalkan, nyambit, robek, ya tembus. Nggak ada orang, nggak ada suara jejak kaki. Kondisi tenda juga masih tertutup. Tutup. Sekarang kalau kita logikan lagi, flysheet, ya kan, flysheet, terus layer, dalam lagi ada jaring, kan tuh di depan tuh. Ya kalau misalkan di depan tuh paling gini doang kan. Nah kalau yang di belakang kan berlapis jatuhnya kan. Gila. Dan walaupun di depan juga nggak mungkin bisa tembus. Iya. Nah di situ gue penasaran, apa sih yang dilemparin? Cuman tanah merah. Itu keras bang, nggak lembek. Gue coba beraniin diri, gue ambil bayonet gue gosek-gosek tuh, karena keras banget. Kayak apa ya, tanah yang gue sengaja gue gumpal sampai kering. Itu gue gosek-gosek. Cuman gue ketok-ketok itu nggak retak. Mau nggak mau kayak gue apa sih? Waktu lu gesek pakai bayonet lu. Nah itu gue gesek-gesek sampai bener apa sih dalamnya gitu. Dan gue nggak tahu kok keras gitu, sakit bang. Itu kayak nyesek gitu. Boleh nggak boleh ini ya, nggak boleh ngasih tahu ini ya. Boleh aja sih. Soalnya, mungkin nanti aja kali ya di pas gue bonculin di slide video gitu kali ya. Jadi dada gue itu jadi aneh. Gue nggak tahu, setahu gue begadangnya orang, walaupun begadang nggak akan sampai ke dalam gitu dadanya. Jadi dada gue tuh agak dalam. Ya mungkin kalau emang begadang itu bisa buat dada gue ke dalam, ketika gue udah nggak begadang lagi dan gue normal lagi, mungkin udah numbul lagi, nggak numbul lagi. Jadi agak ke dalam ya kan gue ini, jadi kayak daging gue tipis, kayak dagingnya tipis ini. Iya. Gitu. Nah di situ gue gosek-gosek baru kelihatan. Gue nggak tahu sih, cuman mengkilat. Ini apa ya? Akhirnya gue ngorbanin air gue tuh. Sebelumnya kan gue sayang banget kalau ngorbanin air kan, males banget ke bawahnya lagi bang. Iya. Di 5 itu kan, di 5,5 itu nggak ada air bang. Iya kan? Turun lagi ke atas nggak mungkin ya kan, semakin atas dingin juga kan. Gue nyari aman, kalau misalkan gue habisin ini, gue gimana minumnya ntar gitu kan. Ya udahlah, gue korbanin. Ternyata itu kayak bongkahan batu bang, ternyata itu yang bikin sakit dada gue tuh. Cuman batunya itu mengkilat, dan itu bercampur sama tanah merah kan pekat banget gitu ya. Sampai gue cuci itu, sampai di depan gue tuh emang jadi kayak becek gitu kan. Gue nggak biasa apa ya ngeliat becek di depan gue gitu kan, kayak jember gitu ya. Udah gue kayak orang apa ya, penggasa batu lah. Iya. Kayak orang gabut mainin apa asal batu gitu ya. Iya kok ini apa ya? Cuman gue nggak mikir itu bahwa itu bongkahan apa namanya batu akik, gue nggak tahu. Cuman itu mengkilat. Warnanya itu
nanti kalau misalnya ada fotonya, gue sempet udah gue jadiin konten waktu itu ya. Nah itu warnanya itu merah terus ada kayak merah-merah batu bata gitu, cuma agak merah lagi. Itu ketika bongkarnya itu, jadi bentuknya itu kayak nggak abstrak aja lah, ngacak gitu dari alamnya kayak gitu. Cuman gue nggak tahu itu batu apa. Akhirnya gue kantongin, gue nyesek tuh, gue senderan. Lama-lama tuh badan gue kayak berat, kayak pegel-pegel berlebihan gimana, kayak abis naik gunung lo naik gunung lagi. Sangat capek. Iya. Kalau turun gunung yang rasa capek itu biasanya pundak sama betis. Iya. Ya kan? Ini semuanya. Nih nyesek belakang sakit. Gue nggak ngecek kalau biar apa enggak, gue nggak ada pikir ke situ. Pokoknya gue udah semua itu dia kayak letih banget gitu. Rasanya tuh kayak mau tumbang. Gue nggak tahu gitu. Tiba-tiba gue geler-geler kayak orang apa ya? Mau pingsan cuman nggak jadi gitu loh. Saking lemesnya. Iya, saking lemesnya. Nah itu sampai air minum yang gue tadi masak itu sampai ya, ketendang gue kan, karena gue benar-benar kayak nggak berdaya begitu. Disitulah dahsyatnya tiba-tiba gue nggak tahu itu siapa. Yang namanya di tenda kan gue kasih pencahayaan itu ya, center ya. Nah jadi center gue itu bukan kayak center anak sekarang gitu. Tahu sendiri kan, center Alfamart yang baterai gimana sih? Itu gue gantungin aja bang. Jadi cuma di situ doang. Tapi kok kenapa itu ya di luar tenda kok bisa ada sinar? Dari luar ada sinar. Nah tapi gue nggak bisa bangun bang, gue ngelihat. Jadi yang namanya senderan ya posisinya 3% itu kan lega banget ya, lega banget. Jadi gue nggak sempet ngalasin kepala gue gitu kan. Tapi gue gini nih, kayak orang rep-repan. Rep-repan itu kan kayak ditindih jin ya mungkin ya bahasanya gitu. Tapi kayak gitu. Jadi gue nggak bisa gerak. Cuma mata gue bisa ngelirik. Itu apaan cahaya ya? Gue mikir gitu. Suara gue aja udah kayak orang kebanyakan ngomong gitu. Padahal gue nggak banyak ngomong, diem. Cuma dalam hati gitu kan. Paling ada beberapa yang gue keluar suara kaget segala macam. Kok tiba-tiba kayak kering banget gitu. Dan tuh gue nggak bisa gerak. Kalau hipo nggak mungkin karena gue nggak merasa dingin gitu kan. Tiba-tiba tuh ketika dia cahaya itu lewat, gue ngikutin, mata gue tuh ngelirik gini sampai depan tenda gitu ya, berhadapan depan tenda gitu. Ini ada sedikit codet di sini, bekas luka, itu gue jatuh, jadi kena batu. Dan tuh gue nggak berasa perih di situ, nggak berasa perih sama sekali. Jadi ketika gue tahu itu gue luka, gue keren keringet. Lah kok gue giniin kayak darah-darah baru gitu, darah seger. Gue langsung gini baru berasa bercampur keringat. Udah gue nggak pakai, emang gue ada P3K, cuman gue udah nggak mikir gue harus bawah ke abah gitu. Udah rest dulu bentar, agak berat kan, badan gue juga masih lemas. Jalan. Udah itu gue lihat sekitar sempet ada suara kresek, gue bodo amat, gue nggak mau lihat, yang penting gue harus turun bawah, ini udah nggak benar menurut gue. Di pos 3 yang gue bilang sempit itu ada acara gue preset lagi. Jadi presetnya itu kayak apa ya, bukan karena kecapean bang, bukan. Lo tau lah itu namanya dari turun itu kan pos 3 agak curam gitu kan. Itu udah batu-batu gitu kan, itu batunya kayak batu-batu lumayan besar gitu. Iya, itu kan kayak tangga alami lah ya bahasanya gitu kan, campur tanah gitu. Nah itu gue jatuh di situ, kaki gue di sini, dua-duanya sobek. Aduh, sobek. Jadi salahnya gue salah pakai celana sih, kalau menurut gue ya. Celana gue itu yang gue pakai itu tipis gitu. Jadi yang celana gue pakai buat trekking itu kan gue nggak sempet ganti. Jadi yang gue pakai bajunya aja yang gue pakai gitu. Jadi karena kondisi malam itu emang menurut gue udah kacau balau gitu kan, gue nggak bisa berpikir bahwa gue harus ganti celana juga gitu kan. Dan semua juga udah terlanjur kotor gitu kan.
kalau gue bisa waktu itu bisa gerak, mungkin gue udah bisa berpikir untuk ganti gitu ya. Cuman keadaan kayak gitu kan nggak ada pikiran ke situ bang, nggak ada pikiran ke situ. Jadi gue salah apa pakai celana. Seharusnya gue pakai yang tebal kan, celana apa PDL itu kan beda kan sama celana buat tidur ya. Walaupun bahan namanya kena gitu robek, itu robek dengkul gue di sini. Nanti kalau misalnya ini gue foto mungkin ya gue kasih. Boleh. Nah dari situ, nah itu gue sadar, aduh robek lagi. Semua itu udah kacau, udah ketiban keril sendiri, rasanya kayak gimana. Belum apa nih, jadi bayonet gue untungnya nggak di luar. Kalau di luar mungkin gue nggak tahu deh tuh. Bayonet gue tuh di apa namanya, di samping-samping gitu bang, kan bayonet gue agak gede, jadi gue taruh samping. Ya sampingnya lagi itu kan kayak gue taruh matras-matras kecil gitu kan. Itu untungnya tuh di situ. Gue nggak tahu kalau misalkan bayonet gue itu di samping, ya namanya serapi-rapinya orang tuh mungkin kan kalau jatuh itu ngacak ya. Iya benar. Ngacak kan. Jadi bayonet gue gini bang, kayak bayonet TNI, dia itu ada gagang buat nyantelin itu besi, ya kan. Terus di pegangannya itu emang gue nggak tahu itu babet atau besi, cuman itu keras. Kepentok kan lumayan, walaupun badan atau kepala lumayan gitu kan. Untungnya di situ karena jatuhnya itu telak banget dibandingkan di pos 4. Kalau di pos 4 kan emang nggak terlalu curam, cuman karena ada batu-batu itu gue di sini langsung robek kan. Nah ini lebih parah, jadi udah plesetnya itu bukan begini ke depan, jungkir ke depan iya gitu ya. itu kan agak jauh. Nah situ gue kayak ya berapa 2 kali gelindingan gitu. Gue bilang ini menurut gue tuh pendakian solo mungkin yang sekarang bilang solo hiking sendiri paling berbahaya kalau menurut gue. Kenapa gue bilang berbahaya? Ya karena kayak begitu kejadiannya. Ketika lu mengalami kondisi sulit di gunung seorang diri, nggak ada yang bisa nolongin Ya lu ya bang. siapa? Iya. Cuman doa. Gue ikhlas. Ya karena gue kemanapun gue pergi doa terus niat. Keyakinan. Jadi lu mau berangkat silahkan berangkat. Kalau ragu-ragu masih lu nggak mau berangkat jangan. Tapi di situ kan gue ada keyakinan, gue ayo gitu kan. Udah di situ gue kayak orang apa ya, kayak orang bener-bener kayak orang hilang lah bahasanya. Mungkin kalau bisa disenterin sama orang tuh ya kan kayak orang hilang gitu kan. Itu gue duduk aja karena lemas dan sakit bang. Dengkul gue robek dua-duanya, lemas aja. Gue kuat-kuatin diri, agak-agak kayak ngilu-ngilu gitu kan, kayak ya tau lah robek dalam itu kan. Iya. Rasanya gak enak kalau kena bahan parah itu sih. kan. Gue nggak sempet untuk mau ganti lagi, bongkar lagi udah capek bang, ya kan. Ada gue pokoknya harus turun ini udah nggak benar. Nah gue turun dah. Itu kayak orang apa namanya, kayak turun dari gunung apa namanya Pangrango Cibodas itu kan batu-batu itu kan kayak capek banget gitu. Plak kayak gitu bang. Berarti langkah lu itu. Langkah gue udah kayak udah mulai melambat gitu ya, udah mulai melambat dan langkah gue juga udah nahannya itu udah kayak sakit karena robek kan. Megang senter aja tuh udah kayak apa ya, niat nggak niat. Begini udah, tapi gue masih sadar, pandangan gue tuh masih ngeliat kanan kiri, cuman gue nahan rasa sakit aja gitu. Gue nggak mau ngeluh di situ. Gue sendiri dan lu harus bisa apa namanya menjaga diri lu walaupun keadaan lu kayak gini. Jadi lu udah dalam hati gue tuh kan udah punya ilmunya, lu harus apa namanya bisa nempatin diri lo ketika lo kejadian seperti itu gitu. Jadi akhirnya menguras pikiran gue juga gue harus ngapain, tapi dengan kondisi gue yang seadanya kayak gitu, yang benar-benar udah kacau gitu kan. Udah mau diobatin apa enggak gue masa bodoh, yang penting gue sampai dulu, masalah obatin nanti aja lah. Yang penting gue di sini nggak sendiri gitu, di bawah ada orang gitu kan. Udah gue jalan di pos 2 itu yang tinggi itu bang, di depan gue. Aduh, tiba-tiba Ya kan namanya gue nggak mungkin begini gue melengah jatuh lagi dong bang. Gue pasti kan ngeliat jalanan gitu ya, trek. Tiba-tiba gue begini, gue kaget. Gue taunya apa? Nggak tembus. Gue kira tuh ngehalang pohon. Kalau pohon kan kelihatan batangnya gitu kan. Lah kok nggak tembus? Ya Allah, gue bilang apaan
lagi. Gue langsung kayak melayang gitu, duduk udah. Ya Allah, apaan lagi? Tatonya apa tuh yang tinggi gelap itu kayak lewat ke gue gitu, jadi kayak gue berasa tuh kayak dihempas gitu kan, itu, jadi kayak langsung gelap mata gue itu, langsung gelap. Tiba-tiba ketika gue merasa kayak hembusan angin bikin mata gue gelap, terus ada mungkin emang dingin gitu, cuman dinginnya itu beda banget gitu, kayak lo buka freezer. Iya. Oke. Nah itu gue langsung bisa bisa melek, cuman burung-burung gimana gitu. Tiba-tiba tuh gue ada di mana. Jadi deh posisi dua itu kan sama satu agak jauh ya, lumayan ya. Itu gue ada di satu yang mau menuju ke, di situ ada kayak villa-villa gitu. Itu ada di situ gue ternyata. Tanpa lu sadarin, Bang? Iya. Dan itu yang tadi gue dudukin yang benar-benar ada batang, ternyata itu jadi datar. Gila. Di situ udah, alhamdulillah, gue bilang ya alhamdulillah di sini. Gue inget banget ini tempat gue biasa camping ceria gitu kan. Sama teman-teman gue kan, karena waktu itu kan gue emang berani cuma di situ doang gitu kan, belum berani untuk ke atas gitu, baru hari itu doang. Gue bilang, gue harus cabut nih, tapi sini kan nggak boleh lewat kan, harus lewat yang semulanya, nggak mungkin gue lewat yang curug lagi, itu curug lagi kan gue harus naik lagi dong. Iya. Ya kan, jadi gue lewat yang ada bekas kobangan gitu bang. Iya. Ya kan, jadi jalurnya agak kecil. Udah aku lewat situ deh, udah compang-camping. Nah itu perjalanan itu kan ada nimbulnya itu di pohon beringin besar. Ada tuh yang udah aspal. Itu ada pohon beringin besar. Kalau dari arah kita mau naik dari pos satpam itu, kan di bawahnya kan jalur aspalnya itu dia gini ya, agak beginilah, cuman agak naik. Nah itu kan ada jalur kayak perempatan gitu ya, kayak perempatan itu yang ke kiri, yang ke kanan. Di kanannya itu pohon beringin. Jadi gue ternyata gue lewat situ bang. Berarti bukan laut yang paling atas sana? Enggak, jadi gue munculnya di situ. Jadi bisa lewat yang beringin itu. Gue nggak tahu tuh pohon apa, cuman kayak pohon beringin lah kayak gitu. Itu gede. Ya gue bilang lewat sini lagi, yaudah yang penting gue bisa nyampe. Cuman gue lihat pohon itu kan ngeri juga, ngerinya ular. Ya kan udah di bawah. Aduh, lewat sini lagi. Udahlah gue cuek udah. Jangan lihat apapun, gue bilang. Bukannya gue takut, keadaan gue udah kayak begini cuy. Gue bilang gitu. Udahlah. Senter sampai gue jadi nggak lewat depan. Ketika udah pos satpam, gue ambil kiri lewat belakang. Lewat belakang. Nah itu kan batu-batu bang, ngilu banget bang. Capek. Bener-bener tuh nggak ada orang sama sekali. Di pos pun nggak ada. Pos satpam itu nggak ada. Itu paling rumah-rumah warga yang beberapa itu juga kan nggak ada yang, ada sih warung, cuman nggak 24 jam gitu. Kecuali kalau ada orang pendaki rame-rame itu pasti dia 24 jam gitu, 24 jam. Ini gue sendiri. Gue nggak mikir buat ngetok-ngetok numpang, enggak, udah gue harus sampai Abah. Udah sampai Abah tuh udah nyampe kan ada pagar-pagar kayak gitu, pagar-pagar kayak gitu. Tiba-tiba tuh langsung kok bunyi kelatak lutuk gitu. Gue buka keril gue nih, gue empasin dulu keril gue ke tanah. Gue diem, gue bunyi ketak-ketak. Ternyata batu itu ada di nesting, tapi itu gerak. Itu yang gue bingung tuh. Jadi ketika ada pagar itu kan agak nunduk tuh. Kalau misalkan bunyi sekali itu wajar ya, bahwa tuh ada barang yang di dalam nesting. Cuma dia tak. Masa begini, gue nunduk begini beradu terus nggak mungkin, kecuali gue gerak, ya kan? Ini begini nunduk doang, karena kan ada kayak kawat-kawat gitu, ya kan? Gue harus nunduk. Nah di sininya tuh kayak ada coran batu besar gitu kan buat injek gitu kan. Ya tuh bunyi. Jadi gue empasin di situ, gue cek apaan ya. Lah kok berhenti? Gue lihat, batu yang ini. Gue tadi kan sempat nyariin. Dan lu cuek ya? Cuek udah gue. Nah kok ada perasaan gue tuh dikantongin kan? Perasaan gue tuh dikantongin di celana gue ini kan masih standar lah ya, masih standar celana gue ini agak celana tidur gue itu
ada kantong, jadi agak kayak besar gitu, besar di sleting. Nah, celana tidur gue kayak gitu kalau buat pendakian, karena kan emang hangat gitu kan. Nah gue mikir di situ, kok ada di nesting itu, dan kenapa kok itu batu itu bisa goyang sendiri? Ya karena kan bunyi, nggak mungkin lah gue nunduk tak, ya mungkin, cuman kalau letak kayak orang mau keluar gimana sih. Itu kurang, udahlah, iya ini batu, udah lu sama gue deh, gue bilang kayak gitu, lu jangan macem-macem, gue udah capek. Nah ketika batu itu gue pindahin ke kantong lagi, keril gue itu ringan. Jadi yang bikin capek gue ketika gue udah apa namanya, di Aba itu kan gue udah selonjoran dan gue udah apa namanya tuh, otak gue tuh udah mulai normal lagi, nggak ada rasa cemas, nggak ada, semuanya normal. Dan gue berpikir tuh, kok kenapa tiba-tiba batu ini ketika gue taruh luar ke kantong keril gue itu langsung ringan. Iya. Gue nggak tahu di situ. Dan akhirnya gue selonjoran tuh Abah nggak ada. Jadi tahunya Abah kan gue bermalam berapa hari, ya kan. Jadi ketika malam itu jadi kayak seharian aja gue kayak main aja gitu, cuman capek banget itu. Jadi nyampe subuh itu apa namanya, nggak ada siapa-siapa di situ. Ada anaknya Hamzah itu, biasanya anaknya Abah itu namanya Hamzah. Iya. Itu biasanya ada kan, ini nggak ada, Kosong. udah bah, gue nggak mungkin kan gue buka pintu. Itu pintunya kan biasanya kalau pintunya rumahnya itu agak sedikit gua, berarti kan ada orangnya. Ini nggak, udah rapat semua, udahlah gue nggak mau sembarangan rumah orang gitu kan. Udah gue selonjoran di depan tuh, kan view-nya enak juga gitu kan, sambil kemana-mana ngepikir situ apa ini. Nah ketika udah dari perjalanan semua dari atas sampai bawah yang gue alamin, sempet gue tulis di rumah ya, gue sempet inget dengan batu itu. Jadi ketika gue udah di rumah Abah bla 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 bla, flash lah ke ini ya, ke rumah balik ya, langsung ke rumah balik. Itu nggak langsung ngecek batu itu, nggak. Dan nggak kepikiran. Jadi gue taruh kantong dan gue pindahin itu. Jadi gue punya kayak meja kerja lah mungkin ya, kayak meja ya buat main komputer gitu kan. Gue taruh situ. Jadi gue nggak mikirin lagi apa namanya, gue harus naruh di misalkan kain kafan apa kayak gitu, enggak. Gue nggak mikir ke situ, udah gue taruh itu, ini penemuan gue lah gitu kan bahasanya. Masih ada tuh barang batu itu di tempat tuh masih ada. Dan gue berpikir, oh iya kan gue ada batu aki ya, punya almarhum ya, apa ini gue jadiin leontin aja ya. Nah ketika itu gue langsung berpikir, ya udahlah gue ke Jatinegara, Jatinegara tuh, Rawabening, gue juga ditanya tuh batu apa nggak tahu. Oh, tukang batu juga nggak tahu tuh bang? Iya nggak tahu, nanya karena bentuknya masih aneh, Ketika dibelah itu katanya keras banget. Ya, gue tinggalin, motong sambil bikin lontin gitu kan. Nah gue datang ke situ belum kepotong. Saking kerasnya. Itu baru ya paling berapa senti doang. Itu kayak mata potong itu nggak tembus, cuman kayak gitu-gitu, bunyi-bunyi gitu-gitu aja. Ketika gue pegang batunya, gue sempat al-fatihain gitu kan. Ya walau alam ya, apa yang gue lakuin itu mudah-mudahan nggak syirik gitu ya. Karena menurut gue tuh semua yang ada di bumi ini yang diciptakan Allah itu hidup gitu kan. Maupun itu batu kayak mau apa, menurut gue pribadi hidup gitu kan. Jadi gue sempat al-fatihain itu. Walau alam itu nggak tahu itu mau syirik apa enggak, insya Allah enggak gitu kan. Gue al-fatihain. Udah bang, coba bang potong, itu depan mata gue, bisa potong bang. Gak nyangka tuh bang ya? Gak nyangka, cuman gue yakin, yang penting aku yakin ketika niat lo baik, insya Allah jadi baik. Itu kepotong, dan itu mudah banget, nggak kayak tadi katanya. Gue sempat dibilang, abang ini punya ilmu, bang maaf bang saya capek. Saya capek, jangan nanya itu, saya bukan orang-orang yang seperti itu. Saya orang biasa,
saya tuh masih apa ya, dibilang manusia biasa gitu, bukan orang-orang yang pilihan-pilihan kayak gitu. Kan menurut gue itu kan yang bisa kayak gitu orang pilihan lah ya. Iya. Udah tuh potong, dibikin, itu gue nggak ngeh. Orang apa yang motong sama moles-moles itu nggak ngeh, sempat digini-ginin kan, mengkilat bang ya, iya, bagus, awalnya di situ bagus. Wah, mungkin baru kayak apa ya, kepoles ya, bagus ya, mengkilat ya, mengkilat. Cuman ketika udah jadi leon, seginilah, gini nih, ada seginilah. Jadi nggak terlalu besar. Jadi kayak babe-babe lah, kalau di leontinin gitu kan. Gua lihat masih di apa, di tempat itu. Kok ini kayak batu pancawarna ya? Gue taunya karena batu pancawarna, pancawarna yang banyak gambar-gambarnya itu kan. Karena almarhum bokap gue punya, gitu. Gue taunya itu. Dan gue nggak tahu jenis-jenis batu. Gue nggak tahu. Paling yang batu-batu yang dijual kayak apa namanya itu yang mahal-mahal itu kan gue tahu. Cuman batu ini kan aneh, gue nggak tahu. Wah, ini kata tukang yang motong sama moles, bang dapat edong dari mana? Edong apaan lagi tuh kan? Udah, ini namanya pancawarna edong. Ini saya dapat dari Bogor bang, kan? Emang salah kan Bogor kan? Di mana? Ya saya dapat di gunung bang, bilang gitu. Hah? Kenapa dijadiin leontin? Sayang banget kata gitu. Mungkin dia ngerti kali ya, gitu. Gue nggak tahu. Bang kenapa bang? Ya sayang banget gitu. Cuman kok saya perhatiin bang, coba deh lihat bang. Bang, nggak salah tuh batu kata gitu. Jadi kayak ada corak merah, kayak ada lafat gitu. Gue nggak tahu itu bacanya apa. Tapi kayak ada lafat gitu. Tapi nggak ada tanda bacanya. Nah, terus di baliknya itu kayak ada orang bentuk gini sih, orang nentang gitu, tangannya begini, satu tangan. Terus di atasnya itu ada kayak muka jelek gitu, kayak kuntilanak gitu, nganga gitu, kayak gitu. Jadi orang yang gambar orang ini warna kuning. Cuman kalau dibalikin lagi jadi kayak pocong. Waduh. Jadi batunya itu dibaliknya ini kayak lafat gitu. Corak-coraknya gitu kan, kayak orang ya terlah orang spidol gitu ya, karena kayak gitu masalahnya. Nah, ketika dibalik diginiin tuh kayak orang tiduran, bentuknya tuh bukan rambut tapi botak gitu, kayak tanda lalu lintas. Tuh satu tangan begini. Nah, di atasnya itu kayak ada kuntilanak, itu mukanya jelek, nganga gitu, ini lebar ke bawah. Nah, kalau dibalikin lagi gini, itu kayak ada pocong. Berarti masih ada sekarang? Masih ada, cuman sempet tadi kan ketika mau kesini tuh sempet dicari, karena gue juga belum tidur kan 2 hari. Gue insomnia berlebihan bang, nokturnal. Nah, gue cari tuh, sempet gue cari karena kan gue pengen banget nih mastiin ke orang-orang nih yang gue dapet, gitu loh. Karena sayang banget kalau nggak gue ceritain juga tentang batu ini gitu loh, pengalaman gue di Gunung Salak tentunya gitu kan. Gue sempet gue cari. Anehnya itu gue cari nggak ada. Kalau ada perlu gitu. Kalau nggak ada perlu ada. Itu yang gue herannya, sama tas-tasnya nggak ada. Nggak mungkin abang gue mindahin, karena gue punya tas endurance, tas buat lari speed. Kan itu agak kecil ya, bisa buat ini. Nah itu gue taruh batu-batu. Nah itu gue taruh hasil dari leontin itu yang tempat situ. Gue taruh situ. Gue jadi sama batu lain itu kayak punya almarhum, gue taruh situ. Gak ada giok, terus ada yang lain-lainnya gitu kan. Gue taruh situ. Dan anehnya, cuman ada kayak gesper selempangnya doang, itu ada. Nah tasnya nggak ada. Waduh. Itu. Nah, kejadian itu pernah terjadi ketika lalu itu. Sempet gue mau promisin gitu, gue mau jual ya, karena kan gue nggak tahu yang namanya batu itu, menurut gue pribadi itu hidup ya, namanya batu, apalagi batu apa namanya, alam ya, batu aki gitu kan. Nah gue dengar kan ada apanya lah gitu, auranya apalah gue nggak tahu. Gue mau jual nih, karena waktu itu zaman masih laku lah, zaman batu-batu gitu kan, masih laku lah, masih ada yang beli gituan gitu kan. Itu tiba-tiba nggak ada. Udah ini, gue udah apa namanya, udah kabarin. Besoknya nih
ketika gue naruh bener, padahal gue naruh tas kan gede lumayan kan kelihatan ya, itu nggak ada. Berarti kejadian kayak sekarang ini ya, Iya, yang sebelumnya itu udah sama tuh. Emang kejadian kayak gitu. Jadi ketika apa ya, kayak orang nggak mau ditunjukin gitu. Oke. Bahasanya kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada fotonya nanti, gue waktu itu kalau nggak salah di Facebook sempat gue promosiin kayak gitu. Jadi kayak bukan lelang apa, kayak mau nawarin gitu lah. Iya. Kalau nggak salah gitu ada. Nanti gue cari, mudah-mudahannya dapet. Iya. Nanti tinggal cek deh tuh. Boleh, dan nanti bakal ditaruh di slide video ini lah Bang ya. Insya Allah ada ini apa namanya dokumentasinya waktu itu. Oke. Dan pendakian di Gunung Salak lo di tahun 2015 ini berakhir sampai menjadi misteri di batu itu Bang ya, sekarang ini. Oke. Makasih banget nih Bang Tupai, lu udah mau berbagi pengalaman lu nih di Gunung Salak, solo hiking yang crowded menurut lu. Gila itu, kacau banget, teror habis-habisan. Nah, di saat kondisi seperti itu, mungkin tadi teman-teman yang menyimak sampai habis video ini, jalan ceritanya lu itu gila lah, itu teror yang gak ada habis-habisnya ya Bang ya. Mungkin ya kalau gue pribadi ketika di malam itu gue ngerasain itu, ya gue ketika di rumah ini gue bisa bilangnya mungkin ada yang lebih parah dari gue mungkin gitu lah ya, tapi kan setiap orang kan berbeda-beda cerita-ceritanya Bang ya. Tapi itu dahsyat. Gila itu sih, bayangan gue sih, wah gue nggak bisa ngebayang ketika kondisi gue berada di posisi lo, wah itu gila banget. Iya, dan itu sampai menempatkan bekas luka di di kepala gue, di sini terus di dada gue kan agak ke dalam gitu. Itu gila sih menurut gue. Ya itu buat gue emang pelajaran juga sih ya kan. Jadi harus selalu berhati-hati juga gitu kan. Harus punya pokoknya punya inilah ya, bekal ya, biar agar jauh dari hal-hal yang seperti itu gitu. Dan mungkin kan waktu itu gue terlalu pede juga mungkin ya. Dan sempat ada keraguan kan di situ. Ya di situ ya udah gue jalanin apa adanya aja yang menurut gue itu yakin, ya udah gue jalanin. Nah, di pendakian lo saat itu kan lo sempat nggak tidur tuh Bang. Gue tadi melihat berarti lo nggak tidur nih selama ini. Ya, gimana mau bisa tidur? Iris kuping gue ada orang yang misalkan sendiri di situ dengan gangguan gitu bisa tidur. Iris kuping gue. Dan lo masakan untuk turun itu di subuh hari berarti Bang? Subuh hari. Dan itu gue nggak berasa dengan gue anggap itu keajaiban ya. Keajaiban. Gue bukan menuhankan makhluk itu, enggak. Gue percaya bahwa itu kehendak Tuhan gitu kan. Adanya makhluk itu mungkin kehendak Tuhan gitu kan. Gue nggak bisa bilang bahwa yang makhluk tinggi itu adalah jahat, gue nggak tahu. Mungkin ketika di 5 itu, di pos 5 dia turun ke bawah itu mungkin jadi gue itu suruh turun. Kayak gitu. Ajaib sih menurut gue. Sampai lu ketika turun di pos 3 Bang. Pos 3. Tiba-tiba lu udah di bawah. Iya, jadi pos 3 itu kan gue sempet jatuh tuh. Nah, gue sempat jalan 3 ke 2 itu kan nggak jauh ya. Iya. Nah itu setapak dan ketika gue lihat jalanan itu dan gue ngedang ke atas itu tiba-tiba lah gue terhembus gitu kan. Jadi kayak ada bayangan lewat ke muka gue dan itu dingin ngelapin mata gue kan. Nah itu gue langsung kayak orang jomplang gitu, cuman gue posisi duduk. Dan ketika gue ngerasa dingin, mata agak buram-buram samar-samar gitu, gue melek, itu udah ada di bawah, di pos 1. Oke. Berarti lu itu merasa pas kejadian itu durasinya lama atau gimana? Enggak terlalu lama. Mungkin kalau di waktuin sekitar hitungan 5 menitan mungkin dengan gelapnya mata itu. Gila. Itu benar-benar ya gue nggak tahu ya, walau alam ya. Mungkin kehendak Tuhan pertama ya. Dan gue nggak bisa bawa yang nolong gue itu makhluk tunggal. Iya. Gitu. Tapi ini di luar nalar sih menurut gue. Parah ini. Kalau mungkin kita bicara secara logika nggak bisa lah ya Bang. Nggak bisa. Itu jauh banget dari logika. Jauh banget dari logika. Apa ya? Sekarang mungkin kalau orang-orang yang berpikir mungkin lo halu gitu. Selalu halunya gue Bang, nggak mungkin secepat itu. Masa ya gue punya ilmu lari kijang? Iya, sedangkan jarak dari pos 3 sampai bawah itu lumayan cukup jauh. Ini jauh banget. Iya, jauh lah ya. Kan sampai kan itu emang udah tanah merah. Cuman di pos 1 itu kan
menuju ke pos 1, tanah merahnya itu kan makin jadi. Iya. Gitu kan. Dan nggak mungkin dengan sekilat itu lu sampai. Iya, iyalah. Gila, orang curam banget gitu kan. Itu nggak mungkin gua bisa ibarat kata tuh dengan gua yang halu misalkan ya, dibilang halu, dan gue jalan sendiri itu nggak mungkin, gua nggak mungkin banget. Oke, nih Bang Tupai. Di solo hiking lo di Gunung Salak di tahun 2015 ya, gua kembalikan lagi nih. Nah, bisa nggak sih Bang, lo menyimpulkan nih perjalanan lo, atau ada beberapa pesan-pesan buat teman-teman semua nih nonton, gimana nanti lo menyikapinya? Pesan-pesan buat gue untuk yang mungkin bukan hanya gue yang pernah naik Gunung Salak ya, pertama mungkin ada orang baru yang naik Gunung Salak yang belum tahu, mungkin ada gitu ya. Pesan gue gini sih, kalau buat yang baru-baru ataupun buat yang lama, mungkin kan agak sedikit yang udah pernah, sedikit orang kan tuh pasti ada, ya kan. Yang namanya Gunung Salak itu nggak hanya Gunung Salak, tapi ini khususnya Gunung Salak. Jangan pernah meremehkan gunung itu, menurut gue. Dan untuk yang baru-baru adalah lo harus punya ilmu, sedikit ilmu yang penting punya, walaupun itu dasar. Mau itu lo secara fisik, secara mental, terus lo punya misal sedikit ilmu tentang navigasi darat, walaupun cuma hanya itu, setidaknya lo punya itu. Lo boleh percaya alat, boleh, cuman nggak selamanya alat itu bisa melawan alam. Mau semahal apapun itu alat, kita butuh alat itu memang, cuman yang terpenting ada ilmu dulu. Kita harus tahu karakter gunung, medan, terus yang namanya gunung udah pasti ada mistis. Kita harus memberikan rasa hormat kita terhadap gunung itu dulu. Jadi menghargai gunung itu dulu. Bukan berarti kita menyembah ya, bukan. Kita menghargai gunung itu. Jadi yang namanya gunung itu kan pasti ada makhluk-makhluk lainnya gitu, nggak hanya binatang gitu kan. Dan kita harus itu sopan lah gitu kan, terhadap gunung itu, di trek gunung itu gitu kan. Jadi jaga kesopanan, walaupun di gunung atau dimanapun jaga kesopanan, kayak gitu aja sih. Oke. Mungkin gue nyikapin banyak tentang perjalanan pendakian lu ini. Kalau mau melakukan solo hiking itu mungkin yang tadi lu bilangin, bekalnya harus matang banget. Iya, itu harus jelas matang. Karena lu berada di gunung yang sendiri ya. Ketika lu nyawa cuy. Nyawa juga taruhannya ya. Nyawa. Ketika lu mengalami kejadian yang tadi sempat lu alamin, kalau lu nggak bisa menanganinya, ya kan? Ya itu makanya walaupun lu punya P3K, kalau lu nggak punya dasar ilmunya, seperti ketika lu punya P3K, lu asal ngobatin aja, itu benar belum tentu. Cara ngobatin itu banyak, banyak cara. Cuman kalau dia nggak punya dasarnya itu, kita nggak tahu. Baik lagi berarti ilmu pendakian yang harus dipelajari untuk beberapa teman-teman pendaki. Memang itu penting khususnya banget. Yang baru-baru ini gitu kan, yang remaja-remaja yang pengen mengenal alam gitu. Ya saran gue sih, ya lo harus punya ilmu dulu, apalagi banyak gunung-gunung yang seperti Sumbing yang dengan tebingnya, ya lo harus bisa belajar climbing juga, karena hutan itu nggak hanya tanah dan akar, kayak gitu sih. Jadi lo harus siapinnya sama seperti lo mau naik gunung, lo harus siapin fisik dulu, kayak gitu. Itu kan berarti lo udah punya sedikit ilmu gitu ya, lo udah punya pemikiran, wah di gunung itu gue harus punya tenaga yang fit gitu kan, dan gue nggak boleh capek gitu ya. Emang capek sih capek, cuman ya namanya ada perokok, ada lain, ngos-ngosan ngatur nafas lah kayak gitu. Jadi seminggu belum naik gunung kita harus udah lari dulu kayak gitu. Jadi harus banyak persiapan sih menurut gue. Thank you buat nih Bang Tupai sekali lagi. Semoga teman-teman semua yang menyimak video ini, cerita dari Bang Tupai saat pendakiannya solo hiking di Gunung Salak, bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwasannya hal gaib itu ada Bang ya? Ada. Dipikir secara logika nggak bakal mungkin. Nggak mungkin. Tapi lu ngerasain itu. Ngerasain itu. Nah, setiap orang mempunyai cerita beda-beda Bang ya. Yang penting ambil sisi positifnya. Saksikan video berikutnya dari besok pagi. Dari gue Indra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.